Halo teman-teman, dengan berkembangnya teknologi sekarang, mungkin satu atau dua dari teman-teman sudah pernah mendengarkan tentang video analitik. Mungkin tentang smart city, atau smart building, atau e-tilang gitu ya, atau mungkin masih banyak lagi contoh-contohnya. Nah, pada hari ini, perkenalkan, nama saya Kenny dari Pinkum Solusi akan mencoba membagikan nih, kenapa sih kita butuh video analitik dan kenapa bisnis itu butuhnya sekarang, bukan nanti. Oke, nah untuk menjawab ini mungkin yang bisa kita sama-sama bayangkan bahwa sekarang banyak gedung, banyak bisnis yang sudah mempunyai sistem keamanannya sendiri. Yang terdiri mungkin dari 10, 20, 30, sampai ratusan kamera. Nah, coba kita bayangkan kalau dalam level bisnis yang skalanya sudah cukup besar gedungnya dan mempunyai 50 kamera, dan ternyata cuma ada 2 atau 3 orang yang beroperator, yang menjadi operator di sana per shiftnya. Sehingga seorang harus menjaga sampai 10, sampai 15, ataupun sampai 20 kamera dalam gedung tersebut. Dan kalau kita bayangkan apakah sebenarnya mata manusia bisa menjaga sebuah layar selama 8 jam atau 5 jam selama shiftnya berlangsung berturut-turut tanpa kelewatan satu pun kejadian dalam momen tersebut gitu. Nah, inilah kenapa pentingnya dengan video analitik kita bisa membantu operator dalam hal tersebut. Jadi bukan menggantikan full, tapi kita malah menggunakan si AI atau video analitik ini untuk membantu nih operator biar nggak usah pelototin video video rekaman tersebut gitu, video live view-nya secara terus menerus gitu. Tapi dengan video analitik dia mampu membedakan dengan parameter-parameter yang sudah kita berikan, dia mampu memberikan kita informasi juga di email dan segala macam, sehingga nanti sebagai manusia, sebagai operator kita bisa fokus kepada tindak lanjutnya, apakah bisa di-report ke tim security yang ada di lokasi sana atau menjadi catatan di internal sendiri gitu. Nah, itu adalah pentingnya video analitik dan ini sedang menjadi sebuah kebutuhan karena tadi balik lagi ya, berkembangnya infrastruktur kamera itu udah cukup banyak dan udah cukup ramai sekarang gitu. Tapi kalau ngomongin video analitik, inilah next step-nya dari si pengawasan CCTV tersebut. Oke, nah buat hari ini biar kita dapat konteksnya lebih lagi mengenai video analitik ini, izinkan saya sharing mengenai software namanya IO Cortex. Dia adalah video analitik yang dicampur dengan video management software seperti itu. Jadi kalau teman-teman sudah tahu mungkin kenalnya DVR atau NVR, yaitu adalah biasanya kalau DVR atau NVR adalah sebuah hardware yang sudah terinstall gitu dalamnya software untuk melakukan perekaman gitu ya dari kamera-kamera yang ada. Nah, sebenarnya VMS atau IO Cortex ini itu juga termasuk VMS, jadi juga bisa sebagai fungsi perekaman itu juga bisa, tapi nggak cuma VMS, dia sudah dibanding oleh video-video analitik yang ada gitu, dimana terdapat dua sektor nih gitu dari video analitik. Ada yang satu yang pasti memastikan keamanan dan yang kedua adalah otomasi proses bisnisnya, sehingga ujung-ujungnya adalah untuk meningkatkan performansi bisnis. Oke, nah tanpa lama lagi ini adalah jenis video analitik IO Cortex sampai saat ini. Jadi kurang lebih kalau di sini show-nya ada 20 ya teman-teman gitu. Dan kita akan lihat satu persatu, tapi nggak di video ini semuanya, cuma kita akan melihat sedikit cuplikan-cuplikan dari video-video analitik ini. Oke, nah ini pertama ada 6 dulu mungkin yang mau dijelasin lebih detail. Jadi ada face recognition yang untuk mendeteksi muka, dimana kita bisa lihat dalam video berikut ini ya. Nah, kalau teman-teman bisa melihat screen ini, nah video analitik IO-Cortex cukup mudah karena dia hanya membutuhkan koneksi kamera diinstalkan ke dalam IO-Cortex dan nanti tinggal pilih fiturnya mau apa, dan seperti teman-teman lihat ini adalah settingannya gitu. Jadi cukup dengan menentukan parameter-parameter yang dibutuhkan saja. Misalkan seperti face recognition yang dibutuhkan adalah minimum size muka sama maksimum size muka dalam view kamera tersebut gitu. Nah, kita juga bisa atur recognition positifnya minimal berapa nih. Kalau misalkan softwarenya yakin 70% let's say, maka belum akan ditampilkan. Tapi kalau sudah 80% ke atas, baru dia akan tampilkan ini tuh orangnya siapa sih. Habis itu ada sensitivitasnya mau seberapa sensitif, dan juga ada berapa kali nih mau pengulangannya. Oke. Oke, nah kita langsung lihat live view-nya aja. Oke, ini seperti ini, sebentar lagi ada orang masuk. Nah, ini ada orang masuk gitu ya. Nanti ketika orang ini dikenal namanya siapa dan sudah terdaftar di database, maka akan dikenali namanya Silagin Dimitri misalkan namanya gitu ya, dengan waktunya jam berapa dan berapa persen keyakinannya juga. Selain itu,
Di fitur ini juga kita bisa melihat report seperti ini, yaitu adalah berapa orang yang masuk, namanya siapa, apabila kenal atau tidak kenal berarti tidak ada namanya gitu, dia ada di grup mana, gendernya apa, umurnya berapa. Nah ini semua yang bisa didapatkan dari video analitik ini, sehingga bisa memberikan bantuan seperti untuk akses masuk, ya akses kontrol, atau enggak malah untuk mendeteksi atau analisa orang yang masuk tuh siapa aja sih, umurnya berapa, gendernya berapa. Sampai termasuk kalau misalkan mau blacklist orang juga bisa dilakukan dengan fitur ini. Oke, nah berarti buat teman-teman bisa ngebayangin gitu ya, kalau dengan fitur ini akan mempermudah operator banget gitu, mempermudah bukan operator, bahkan kalau operator mungkin nggak bisa ketahuan ya ini ada satu muka yang harusnya nggak boleh masuk lokasi, tapi operator harus perhatiin satu persatu, kan nggak mungkin gitu. Nah dengan software ini memampukan gitu ya untuk sebuah gedung mempunyai keamanan dengan level seketat ini, seperti itu. Oke, next kita lanjut ke jenis-jenis notifikasi nih. Kalau misalkan tadi kita udah liatin ada beberapa fitur gitu ya, tadi kita udah lihat face recognition, nanti saya akan kasih lihat beberapa lagi. Nah, jenis-jenis notifikasi itu apa nih ketika tadi ada orang terdeteksi atau nanti kita lihat fitur-fitur lainnya. Nah, jenis-jenis notifikasi itu ada cukup banyak, cuma mungkin ini saya show 4 yang paling banyak digunakan ya. Yang pertama ada notifikasi di PC operator, bentuknya alarm bisa gitu ya, bentuknya pop-up di screen juga bisa. Yang kedua kirim email ataupun SMS gitu. Yang ketiga push notification dengan menggunakan aplikasi IO Cortex. Jadi sebagai manajemen gitu ya, mereka juga bisa mengakses CCTV menggunakan aplikasi HP dan nanti dikirimkan push notification apabila ada insiden-insiden tertentu sehingga bisa ditindaklanjuti dengan cepat. Dan terakhir adalah alarm di site ataupun pos gitu. Jadi ini semua bisa dilakukan oleh IO Cortex dan masih ada 20 jenis output lainnya ya, seperti merekam video, mematikan kamera, menyalakan alarm di tempat itu juga gitu ya, mengirimkan API atau mengirimkan gambar kemana itu pun bisa dilakukan oleh IO Cortex. Oke, nah karena ini masih introduction, coba saya putarkan beberapa video-video analitik lagi. Jadi ini ada people counting in queue. Kalau kita lihat, saya putar videonya. Nah jadi buat teman-teman kalau lihat itu benar-benar cukup mudah konfigurasinya ya, tinggal pilih kamera, terus kita tinggal pilih fiturnya apa. Nah dengan fitur people counting in queue ini gunanya untuk menghitung jumlah antrian. Oke, jumlah antrian seperti ini ada zona 1, zona 2, kita bisa atur mau dibunyiin alarm ketika jumlahnya berapa banyak orang nih, 5 kah, 7 kah gitu. Nah itu bisa kita atur. Oke, nah selain itu kita juga bisa atur sensitivitasnya sama average-nya mau berapa lama nih, jangan sampai orang lewat langsung kehitung 1 gitu kan, berarti kan nanti akan banyak false alarm, sehingga kita bisa atur misalkan mau 5 detik kah, 10 detik kah, 15 detik, itu bisa kita atur seperti itu. Oke, cukup dengan konfigurasinya, kita lanjut dengan tampilan view-nya. Nah dengan posisi kamera seperti ini dia mampu mendeteksi ya, ada 3 orang nih, sebenarnya ada 4 ya, nah ini 4 orang karena dia tadi masih ada waktu untuk rata-ratanya, jadi dia akan menghitung berapa jumlah orang dalam zona ini, apabila melebihi 5 gitu dia akan mengirimkan alarm. Alarmnya apa? Tadi yang sudah kita bahas, bisa macam-macam, bisa email, SMS, push notification ataupun alarm gitu, sehingga manajernya tahu nih, oh ini masuk nih fotonya, oh tahu nih berarti di line kasir ini sedang rame, sehingga nanti manajer bisa menempatkan orang untuk membukakan line berikutnya atau membantu untuk proses itu lebih cepat seperti itu. Oke, selain itu dari fitur ini juga bisa mendapatkan report-report seperti ini, yaitu adalah grafik keramaiannya di mana sih, di jam berapa, di hari apa. Nah itu semua bisa didapatkan dari fitur people counting in queue ini. Jadi kalau misalkan kita bayangkan kembali ke fungsi awalnya gitu ya, fungsi awalnya si video analitik ini akan sangat mempermudah si operator yang nggak harusnya, mungkin kalau dalam keadaan tertentu dia nggak bisa langsung sadar gitu ya teman-teman, nggak bisa langsung sadar kalau misalkan di momen tersebut sedang ada keramaian dalam antrian. Dan dengan ini akan mengingatkan dan langsung mengirimkan report gitu ya, langsung mengirimkan report kepada orang yang bertanggung jawabnya seperti itu. Oke, berikutnya ada hard hat detection atau uniform detection pada saat ini. Ini adalah fitur untuk mendeteksi apakah ada seseorang, ini mungkin buat proyek-proyek yang ada di OWIL ataupun di factory juga bisa, yang harus yang menggunakan hard hat atau helm keras gitu, sehingga kita sama settingannya, tinggal pilih fiturnya, berapa orang sebesarnya, berapa orang minimalnya gitu. Nah habis itu kita nanti kita bisa lihat langsung, ini adalah hasil rekamannya. Oke, dan nanti hasil reportnya. Oke, dulu.
Oke, nah seperti kalau hard hat ini reportnya nanti dia akan memfotokan nih, oh ini orang ini nggak pakai hard hat gitu ya, dan nanti report itu bisa dikirimkan via email, via SMS. Kalau via SMS mungkin teks aja gitu. Oke, nah ini contohnya. Jadi nanti foto-foto ini akan dikirimkan kepada manajemen ataupun tadi ya di operator juga bisa mendapatkan ini. Ini contohnya juga dari view operator gitu, dia langsung dapat, bisa langsung telepon nih ke manajemennya ataupun ke tim leader yang ada di tempatnya. Ini ada timnya yang sedang tidak menggunakan hard hat, tolong diingatkan seperti itu. Jadi ini akan sangat mempermudah buat operator, buat manajemen untuk mengkontrol, tidak usah prototin screen-nya terus-terusan, tapi menggunakan kamera yang udah ada bisa dibuat jadi pintar seperti ini. Oke. Oke, dan ini mungkin salah satu fitur terakhir yang mungkin saya akan brief secara singkat pada sesi kali ini. Nah, itu adalah search for object atau bisa dibilang suspect search. Ini akan membantu sekali buat teman-teman ataupun buat manajemen yang sedang mencari barang ataupun orang nih yang udah ada ciri-cirinya, yang bisa foto ataupun mau digambar sendiri juga bisa seperti di video ini. Mau orang pakai baju apa, atau mobilnya seperti apa, atau tasnya mau seperti apa. Nah, dengan ini si software IO Cortex akan memfilterkan barang-barang yang dicari itu dalam rekamannya itu ada yang siapa aja sih gitu. Dan dari rekaman ini nanti bisa digunakan sebagai referensi untuk mencari rekaman-rekaman berikutnya lagi. Sehingga bisa jadi sebuah timeline gitu ya, video bahwa orang ini masuknya dari pintu A, B, C, D, dia masuk ke sini, dia mengambil ini sampai akhirnya dia keluar. Seperti itu. Oke, jadi tadi bisa dari warna baju, bisa di input. Nah, seperti ini ada ya look for this object atau go to cross camera tracking, ini untuk mencari barang ini di video, di kamera lain tuh di mana aja sih, seperti itu. Dan juga bisa menguploadkan gambar seperti, nah ini dia gambarnya. Oke, kalau misalnya kita sedang mencari mobil, ini nggak harus mobil ya teman-teman ya, bisa mobil, bisa barang, nah itu tinggal di foto aja. Gitu, kita bisa crop nanti di cortex-nya, nanti dia akan mencari barang sesuai dengan apa yang kita masukkan tersebut. Oke, nah sekian adalah introduksi dari video analitik dan kenapa pentingnya video analitik buat bisnis sekarang. Buat teman-teman semua yang udah mendengarkan, thank you. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa hubungin ke email kita, ada di semuanya di deskripsi video ini. Sekian dari saya Kenny, terima kasih.